Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Regi Jatunika dengan NIM 222519085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban statistika matematika nomor 474. Ya. Ini nomor 474 yaitu skor pada suatu ujian diasumsikan berdistribusi normal dengan min 78 dan variannya 36. Dari soal ini, kita dapat mengetahui apa saja yang diketahui dalam soal, yaitu min 78. Berarti yang diketahuinya yaitu min itu dilambangkan dengan mu. Jadi mu-nya 78 dan variansinya 36. Variansi itu sigma kuadrat. Sigma kuadrat sama dengan 36, maka sigmanya adalah 6. Nah, yang A, ingin diketahui probabilitas seseorang mendapatkan nilai ujian lebih tinggi dari 72, yaitu berarti distribusi probabilitasnya PY lebih besar sama dengan 72 sama dengan P dalam kurung Y dikurangi mu dibagi sigma lebih besar sama dengan 72 dikurangi mu dibagi sigma. 72 ini karena yang diminta itu yang mendapatkan nilai ujian lebih tinggi dari 72. Kemudian kita substitusikan nilai mu dan juga sigma ke dalam P yang sudah kita ketahui ya. Maka di sini Y min mu, Y dikurangi mu dibagi sigma itu adalah rumus dari Z, maka kita ganti, itu berarti P dalam kurung Z lebih besar sama dengan 72 dikurangi 78 dibagi 6, karena mu-nya 78 dan juga sigma-nya 6. Maka 72 dikurangi 76 yaitu min 6. Min 6 dibagi 6 min 1. Berarti sama dengan P dalam kurung Z lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, karena dia lebih besar sama dengan, bisa diubah menjadi 1 dikurangi P, Z lebih kecil sama dengan negatif 1. Jadi di sini kita menggunakan tabel distribusi normal. Karena nilai dalam tabel distribusi normal yang nilainya negatif 1 yaitu 0,1587. Jadi 1 dikurangi 0,1587 itu 0,8413. Yang B, kita akan mengetahui nilai minimum seseorang siswa untuk menerima nilai A. Jadi dari yang diketahui sebelumnya, kita bisa tambahkan. Misalkan siswa mendapatkan nilai 10% teratas dari distribusi ini akan menerima nilai A. Ini menunjukkan P-nya Y lebih besar sama dengan X sama dengan 0,1. 0,1 di sini karena nilai 10% teratas. Dan kita akan mencari nilai X-nya berapa. Maka P, Y dikurangi mu dibagi sigma lebih besar sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 0,1. Kemudian kita substitusikan nilai sigma dan juga mu-nya. Dan kita ubah Y dikurangi mu dibagi sigma menjadi Z. Maka P dalam kurung Z lebih besar sama dengan X dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 0,1. Karena di sini lebih besar sama dengan, kita bisa ubah menjadi 1 dikurangi P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan X dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 0,1. Kemudian kita pindah ruaskan P-nya dan juga 0,1-nya. Maka didapat P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan X dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 0,9. Maka menggunakan tabel distribusi normal yang nilainya 0,9 yaitu 1,28. Berarti dalam kurung X dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 1,28. Kemudian X sama dengan 78 ditambah 1,28 dikali 6. Jadi hasilnya yaitu 85,68.
Oleh karena itu, siswa yang mendapatkan nilai minimal 86, maka ia mendapatkan nilai A. Sini kita buatkan saja menjadi 86. Yang C, apa yang menjadi titik batas untuk lulus ujian jika penguji hanya menginginkan 28,1% teratas semua skor harus dilewati? Berarti kita akan mencari Y0-nya. Di sini ada P dalam kurungnya lebih besar sama dengan 0 sama dengan 0,281. Ini P dalam kurung Z lebih besar sama dengan 0 dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 0,281. Karena tadi sama lebih besar sama dengan, maka kita ubah menjadi 1 dikurangi P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan 0 dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 0,281. Kita pindah ruaskan P-nya dan juga 0,281-nya. Didapat P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan 0 dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 0,719. Kemudian menggunakan tabel distribusi normal Z yang nilainya 0,719 didapat 0,58. Berarti Y0 dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 0,58. Kemudian kita pindah ruaskan 6-nya ke kanan dari bagi menjadi kali. Maka Y0 sama dengan 0,58 dikali 6 ditambah 78 sama dengan 81,48. Kita bulatkan saja. Berarti titik batas untuk lulus ujian untuk 28,1% teratas dari semua skor adalah di 81. Yang D, kita diminta mencari proporsi siswa memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% terendah. Nanti kita mencari probabilitas terendah 25%. Kita akan mencari Q1-nya nilainya berapa, berarti P dalam kurung Y lebih kecil Q1 sama dengan 0,25. P dalam kurung Y lebih kecil Q1 sama dengan 0,25. Kemudian kita ubah menjadi P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan Q1 dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan 0,25. Maka dari tabel distribusi normal Z yang nilainya 0,25 itu negatif 0,67. Didapat Q1 dikurangi 78 dibagi 6 sama dengan negatif 0,67. Nanti kita pindah ruaskan 6-nya ke kanan dari bagi menjadi kali. Maka Q1-nya sama dengan 78 ditambah negatif 0,67 dikali 6. Sama dengan 78 ditambah negatif 4,02 sama dengan 73,98. Oleh karena itu, siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% terendah itu lebih dari Q1 ditambah 5. Q1-nya kita sudah cari tadi, hasilnya yaitu 73,98 ditambah 5 sama dengan 78,98. Berarti probabilitas yang diperlukan adalah P dalam kurung Y lebih besar dari 78,98. Berarti P Y lebih besar dari 78,98 sama dengan P Z lebih besar sama dengan 78,98 dikurangi 78 dibagi 6. Terus karena lebih besar sama dengan, kita ubah menjadi 1 dikurangi P dalam kurung Z lebih kecil dari 0,16. Kemudian menggunakan tabel distribusi normal Z yang nilainya 0,16 yaitu 0,5636. Kemudian 1 dikurangi 0,5636 yaitu 0,4364. Berarti didapat proporsi siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% terendah yaitu 0,4364. Jawab yang E, latihan aplet bagian A sampai D menggunakan aplet normal sel area
N kuantil. Berarti di sini ada gambar kurva yang diarsir itu sebelah kanan. Karena kita sudah mengetahui bahwa di poin A, PY lebih besar sama dengan 72, nilainya 0,8413. Berarti luas daerah yang diarsir merupakan peluang. Di sebelah kanan negatif 1 adalah 0,8413. Yang B kita sudah juga cari nilai X-nya. Karena persyaratan yang harus dicapai siswa untuk mendapatkan nilai A, X-nya yaitu 85,68 atau kita bulatkan menjadi 86. Berarti daerah yang diarsir sebelah kanan dari 80. Sekarang yang C. C juga kita sudah mencari nilai Y0-nya. Ini ada gambar kurvanya, yaitu yang diarsir sebelah kanan dari nilai 80. Berarti yang menjadi titik batas untuk lulus ujian jika penguji hanya menginginkan 28,1% teratas, semua skor harus dilewati. Maka Y0-nya tadi sudah kita ketahui 81,48 atau jika dibulatkan menjadi 81. Maka dari gambar kurva yang diarsir sebelah kanan dari 80. Sekarang yang D, gambar kurvanya seperti ini. Kemudian kita juga sudah mencari P dalam kurung Y lebih kecil dari 1 ditambah 5, itu nilainya 0,4364. Maka yang diarsir sebelah kanan dari nilai 0,0. Daerah yang diarsir berarti siswa yang memiliki skor 5 poin atau lebih di atas skor yang memotong 25% terendah, yaitu 0,4364. Yang F, kita harus menemukan probabilitas skor yang melebihi 84 jika diketahui bahwa skor melebihi 72. P, Y lebih besar dari 84 bila kejadian Y-nya lebih besar dari 72. Sama dengan PY lebih besar dari 84 dibagi PY lebih besar dari 72. Karena di poin A kita sudah menemukan nilai dari PY lebih besar dari 72, sekarang kita akan mencari nilai PY lebih besar dari 84. Sama dengan PZ lebih besar dari 84 dikurangin 78 dibagi 6. Karena 84 dikurangin 78 itu 6, 6 bagi 6 1, maka PZ lebih besar dari 1. Nah, tandanya lebih besar, kita bisa ubah menjadi 1 dikurangin PZ lebih kecil sama dengan 1. Menggunakan tabel distribusi normal Z didapat 0,1587. Dengan demikian, PY lebih besar 84 bila kejadian Y-nya lebih besar dari 72, maka nilai PY lebih besar 84 0,1587. Berarti dibagi dengan nilai PY lebih besar dari 72 yaitu 0,8413. Berarti hasilnya 0,1886. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terjadi kekeliruan dalam pernyataan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.